Sobat Pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Tesalonika dan saya Aditya Rafif. Kami hadir kembali untuk menyajikan berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh wilayah Indonesia. Pada pekan ini kami sampaikan rangkaian informasi yang menarik, di antaranya Women MIPAS puji pelaksanaan pembinaan Lapas Kelas 2B Sleman. perayaan Natal, sejumlah narapidana dan anak binaan terima remisi. Mani MIPAS bersama UPT Pemasyarakatan se-Indonesia lakukan panen raya. Dijenpas lantik sejumlah pejabat manajerial kantor wilayah Dijenpas. Taruna Poltekip dampingi narapidana residivis kasus narkoba di Lapas Kelas 2A Purwokerto. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan. Apa kabar pemasyarakatan? Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, meninjau Lapas Kelas 2B Sleman beberapa waktu yang lalu. Kunjungannya kali ini untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan dan ragam program pembinaan berjalan dengan baik. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyambangi Lapas Kelas 2B Sleman beberapa waktu yang lalu. Didampingi oleh Kepala Lapas Klik Suliasto, Silmi turut mengecek kondisi blok hunian dan warga binaan yang berada di sana. Selain itu, ia juga berbincang dengan warga binaan yang menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2B Sleman. Silmi menyebutkan, ragam pembinaan di Lapas Sleman telah berjalan dengan baik dan ia mengajak kepada seluruh warga binaan dapat mengambil hal positif dari pembinaan yang telah dijalankan. Selain melakukan peninjauan, Silmi turut meresmikan inovasi layanan baru yang dikembangkan oleh pegawai Lapas Sleman yang dikenal praktik baik dan terpuji atau prabaji. Tak lupa, ia juga memberikan arahan kepada pegawai untuk terus berinovasi, berkarya, dan semangat dalam membina warga binaan. Kapan SOP maupun juga kondisinya, terus kemudian di situ juga saya lihat di Sleman ini yang terkenal dengan lapas cebongan ini juga sangat baik. Silmi menegaskan bahwa membina warga binaan merupakan bentuk pengabdian kepada negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Natal menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi umat Kristiani. Tak terkecuali bagi narapidana dan anak binaan yang menerima remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus Natal. Dalam rangka perayaan Natal 2024 lalu, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus kepada narapidana dan anak binaan beragama Kristen dan Katolik. Sebanyak 15.807 narapidana memperoleh remisi khusus, di antaranya 15.691 narapidana menerima remisi khusus 1 atau pengurangan sebagian masa pidana dan 11 remisi khusus 2 atau langsung bebas. Selain itu, sebanyak 169 anak binaan juga memperoleh pengurangan masa pidana khusus Natal. Di antaranya, 166 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana atau pengurangan sebagian, dan 3 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana atau langsung bebas. Tak lupa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara simbolis menyerahkan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus di Lapas Perempuan Bandung. Penyerahan ini dilaksanakan serentak di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Dalam sambutannya, Agus menyebutkan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif program pembinaan, dan telah menurun tingkat resikonya. Tak hanya itu, momen Natal menjadi sukacita bagi narapidana dan anak binaan yang merayakan Natal serta mendapatkan remisi. Harapannya, pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti pembinaan dengan positif selama menjalani masa pidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto lakukan panen raya serentak. Hasil panen raya yang didapatkan merupakan produk budidaya oleh warga binaan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan panen raya dan penyerahan bansos secara serentak. Kegiatan yang dipusatkan di Lapas Warung Kiara Sukabumi ini turut diikuti secara virtual oleh UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Panen raya yang digelar merupakan hasil program pembinaan warga binaan yang melibatkan budidaya di sektor peternakan dan pertanian. Dalam sambutannya, Agus menekankan, ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan.
baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyampaikan 8 ascacita yang menjadi pondasi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, dan salah satu poinnya adalah mewujudkan swasembada pangan. Selain panen raya, dalam acara ini Agus juga menyerahkan 2.000 paket bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat di Warung Kiara, Sukabumi. Langkah ini sebagai wujud komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memberikan dampak positif bagi warga binaan. Sejumlah pejabat manajerial di lingkungan wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilantik dan diambil sumpah. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gun-Gun Gunawan, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gun-Gun Gunawan melantik dan memimpin pengambilan sumpah dan janji pejabat manajerial pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Gun-Gun menyebutkan mutasi dan promosi pada pejabat kantor wilayah di Jenpas merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan pola pembinaan karir aparatur sipil negara. Pejabat yang resmi dilantik diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan, suri tauladan, serta dapat mengembangkan tugas dengan dedikasi yang tinggi, penuh integritas, dan semangat untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan di pemasyarakatan. Gun-Gun juga menegaskan, pelantikan sumpah dan janji jabatan ini bukanlah hanya seremonial semata, tetapi juga sebuah komitmen yang terbaik bagi Ditjenpas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta bangsa dan negara. Dengan adanya pelantikan ini, Ditjenpas semakin optimis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, serta mendukung ascita Presiden dan visi misi besar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan turut dampingi pembinaan narapidana residivis narkoba di Lapas Kelas 2A Purwokerto. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu narapidana keluar dari kecanduan narkoba dan siap reintegrasi sosial ke tengah masyarakat. Dalam upaya mendukung program pembinaan yang humanis, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip terlibat dalam pendampingan kepada narapidana residivis kasus narkoba di Lapas Kelas 2A Purwokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi motivasi, penguatan mental, serta pembekalan keterampilan kepada warga binaan. Kepala Lapas Purwokerto Andi Wijaya menyampaikan apresiasinya kepada peran aktif Taruna Poltekip sebagai bentuk kolaborasi yang baik dalam membina narapidana residivis kasus narkoba untuk keluar dari lingkaran masalah yang sama. Diharapkan melalui kegiatan ini, narapidana residivis narkoba dapat menjadi percaya diri dan termotivasi untuk memulai lembaran baru. Di sisi lain, para Taruna Poltekip juga mendapatkan pengalaman berharga dalam mengembangkan kapasitas dan profesionalitas mereka sebagai calon abdi negara di pemasyarakatan yang membawa perubahan nyata di masa depan. Sahabat pemasyarakatan, sekian berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Apa kabar pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti